seperti menang kesel. Berarti dia begitu elegan dan tertib. Benar-benar mengamuk, benar-benar geram dengan kehadiran The Prime yang ada di area strike. Cok tembak karena Dix. Ding sama dengan zona juga datang dengan pelantara. Abu datang dengan double vector bersiap. Ada lempar-lemparan dan 105. Oh, ada El Clasico antara EVOS dan juga RRQ di mana Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff, Roger 0. Tower yang sudah dihuni oleh IOG. Waduh, dan ternyata Street berhasil dapetin Vice-nya juga bakal langsung aja di finish dengan cepat. What a nice shot dari seorang Street di sana. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Aku minta kebaikan kalian untuk subscribe channel ini, share video ini, serta berikan komentar kalian ya. Ditunggu highlight-highlight selanjutnya. Oke sayang. Haha, hayu, gas kencu, seleweo. Bahkan jarak jauh dari Cape Town menuju ke arah Sentosa bakal langsung dilontarkan gitu aja. Mereka mencoba untuk cari last map-nya mungkin ya, karena memang DG udah kehilangan 2 pemainnya di early game tadi pada saat di Mars Electric oleh tim RRQ. Iya, tapi sayang sekali nih untuk satu member terakhir yang tersisa dari DG Esports ini benar-benar bisa kabur. Dan kalau misalnya kita lihat ternyata dari EVOS akan kebersinggungan dengan Aura Esports di area Cape Town. Ini dia bang, mana fight EVOS dan Aura ini kita kasih dari Plantation dan juga Shipyard itu sendiri. Jadi mereka kayaknya coba buat bisa jalan kaki aja ya kan. Lumayan lah 1000 langkah per hari. Lumayan olahraga. Kan kalau zaman kayak gini kita harus banyak olahraga biar Banyak sehat. olahraga, betul banget. Dan tinggal turun aja sedikit ya kan. Maung di sana udah bakal langsung buka tembakannya 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin di sana dari seorang Maung. Hampir aja di knock oleh seorang Sam 13. Udah bakalan coba buat dibuka tembakannya. Next circle ya, kita bakalan coba buat tebak dulu sedikit demi sedikit. Tapi fight masih berlanjut kali ini dari Maung dan juga kawan-kawan. Coba di rush dari arah batu Aura. Coba untuk melakukan satu defense dulu dari seorang Abu, karena memang medkit yang udah dicapai. Dan juga dibutakan oleh satu cinta asmara yang dibuka oleh tim Dranix itu sendiri. Tapi mereka coba untuk melakukan satu defense lagi-lagi dari EVOS. Mereka masih ada sekitaran 4 pemain. Ini bakalan jadi disadvantage untuk tim Dranix Esports itu sendiri kalau misalkan mereka coba untuk melakukan satu pasif gameplay terhadap tim EVOS. Dan ternyata mereka coba untuk mundur. Nggak worth kayaknya kalau misalkan di kontes 4 lawan 3 saat ini. Iya, kalau misalnya kita lihat sendiri untuk dari pergerakan dari EVOS ini sudah mulai agresif. Mereka masuk pelan-pelan mencegah Dranix maju lebih mundur lebih dalam lagi. Yes, dan ternyata fight-nya masih berlanjut. Mau ada tempat yang terbuka, tapi tenang di sana masih ada patahan dan ternyata hampir aja masih ditembak dan orang dengan M1014 yang udah bakal langsung dipersiapkan. Ternyata Abu berhasil knock itu aja, coba berjangkau dan ternyata oh my god, 1 kali drop, 1 kali knock dari tim Dranix Esports. Dan mereka coba untuk melakukan satu landing gitu aja. Abu masih bisa diselamatkan dan ternyata berhasil ngetin 2 kali headshot kali ini. Dan tim EVOS apakah bisa di-wipe oleh tim Dranix Esports? Nah, kalau macan masih bisa dilanjutkan juga. Ternyata di sini Abu bakal langsung aja satu turn back point. Oh my god, Dranix 1 orang lagi. Sam 13 tersisa di arah belakang. Coba untuk tempat yang terbuka dan bakal langsung ditembak dari 2 pemain dan langsung aja EVOS dialmarhumkan untuk di round yang pertama di awal-awal. Oh my god. Ini nice gameplay banget dari Dranix Esports untuk early game. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff, Roger 0. Darkol yang udah sekarang juga Joker bersama Darkol. EVOS bakal coba datang juga, coba jadi tempat di sini. EVOS bersama dengan Zona juga datang dengan pelantara. Abu datang dengan double vector bersiap. Ada lempar-lemparan dan Mr. 05 dengan pelantara. Deadly berhasil dapetin Street. Loncat aja jam-jam. Mr. 05 sekarang masih ada Pew. Perang Aura lawan EVOS malah jadinya, tapi cukup sekarang terjadi Sam sini depannya ada Auranya malah rata di tangan EVOS. Dan satu orang Kapten Darkol udah kabur. Sisa dengan satu vehicle lah, tapi nggak bisa kemana-mana. Hanya bisa ngombat di balik satu batu dan tembak dikit dengan satu pelontaran. Juar hasta la vista untuk First Rider di tangan EVOS Esports kali ini. wow, EVOS benar-benar memanfaatkan momentum yang ada. Timingnya ketika dia masuk ke pertempuran Ini paling pojok. Oke, tapi Hans berhasil mendapatkan Kapten Sam 13. Langsung dihabisin begitu saja oleh seorang Hans. Dan juga ada bantuan dari seorang RSG Fon dan juga Red Bull Rebellion sudah memantau para pemain dari EVOS bersiap dengan pelontar.
dan Oh! langsung meleduk, meletus begitu saja oleh Frus dengan satu peluru pelontarnya yang sangat kejam dan jahanam. Bersiap untuk mencari sisa playernya. Lord berhasil mendapatkan Teman-temannya evolve. udah kasih tahu, tapi ada Abu yang bakal coba dikejar sama Red Bull Rebellion, Ji. Bakal coba dikeker di mana isi pelontaran, dan itu dia Evo Sport harus buat Sport Studio. Mr. Ari berhasil dapetin red. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway to 0. Betul di lantai 2 yang di Bermuda itu mereka punya angle view yang sangat bagus sekali. Ternyata The Prime. Aduh, The Prime bertemu dengan Evo Sport di mana kesel. Berhasil dia begitu elegan T-13 dengan satu baretanya. Hujan peluru datang langsung ke arah The Prime. Bakal coba mencari sisa playernya. EVOS benar-benar mengamuk, benar-benar geram dengan kehadiran The Prime yang ada di area strike. Coba tembak ke arah Dix. Dix bakal harus jatuh terkenok dan coba pantau oleh sang kapten. Dari pantauan baretanya masih cari di mana seseorang Dix sendirian aja di area atas. Bakal dicari sampai ke ubun-ubun, sampai ke ujung dunia. Bakal coba dicari di seseorang Dix. Visionnya terlalu jauh. Street bakal mencoba melebarkan sayap, langsung coba regroup bersama teman-temannya, langsung naik ke arah gunung mountain yang cukup beresiko. Dix semakin dekat karena ada satu double barrel bersiap langsung diloncatin begitu aja. Door dapetin satu orang Dix. Nice move banget Dix. Bakalan loncat lagi mengembalikan keadaan, tapi Dix bersiap berhasil dapat serangan balasan dari kejauhan dan Limsy mencoba mengcover dengan satu woodpecker. Perang yang sangat panas karena EVOS benar-benar mengamuk dan siap meludahi sang ular biru kali ini di area range, area kekuasaan dari EVOS dan juga The Prime. Dipukul mundur pula akhirnya sang The Prime di tangan EVOS Esports. Yes, mungkin untuk The Prime ya, sang ular biru bisa kembali lagi ke gelasnya di apotik ya kan. Waduh. Dan untuk teman-teman dari EVOS, mereka coba untuk ngambil satu jalur higher ground. Dan kalau menurut gua itu adalah salah satu decision making yang paling benar ketika lu mau coba untuk cari tahu dulu di mana keberadaan tim The Prime pada saat ada di shrine itu sendiri. Dan tadi momen yang bagus dibikin sama tim EVOS di mana mereka berhasil dapetin satu pick off dan satu orang lagi dari seorang Dix itu kepisah di arah higher ground, dan bagus Sam 30 dia ada di belakang coba untuk ngamanin satu visionnya yang ada di arah patahannya. Jadi kalau misalkan Dix itu coba buat turun di arah patahan, ada Sam 30 yang berhasil melakukan satu begal. Di 10, nyisakan 9 tim aja. Udah ada Street berhasil dapetin Seon dan juga Rehan. Bakal coba dihancurin begitu aja. Ari datang mendapatkan Mr. 05. Coba langsung digeras begitu aja. Mr. 05 udah terculik. Abang sudah harus jatuh di tangan seorang Rules dari Kings Esports. Sudah sulit posisinya bermain dari DG, tapi Mr. Ari juga harus terculik begitu saja. Circle udah nggak berpihak. Langsung mendapatkan juga satu orang Seon dan juga Rehan dari EVOS. Adil berhasil dapetin Abang. Fight back pun terjadi dari DG. Tapi sekarang EVOS melawan GGWP. Naga melawan Macan Putih. Kita lihat bakal coba dirasat lagi sepertinya Fiskal. Yes, dan nampaknya bakalan langsung berlanjut kayaknya kali ini dari tim EVOS Esports. Mereka berhasil nge-claim 4 total kill dari tim The Prime itu sendiri, dan ternyata fight masih berlanjut kali ini, Ji. Oke, bakal coba terusin di mana Street masih bersiap dan langsung menghabisi begitu saja permain dari GGWP dengan satu SPD-nya. Di atas masih ada permain dari GGWP bersiap dengan senjata jarak dekatnya, bar dengan double barrelnya, dan Circle sepertinya bakalan berjalan 1 detik lagi. Ini dia showtime-nya Evol bersiap dengan MP5. Di depan ada Aura. Ya ampun, bersiapkah selamatkan permain dari EVOS di tangan Aura Esports, karena bakal coba langsung dihabisin begitu aja. Ada Gun berhasil dapetin satu Darkol. Abu juga harus jatuh oleh Evol. Bakal coba langsung dihabisin. Dihalangin jalur masuknya EVOS dong. Bakalan coba selamatkah? Ada Aura juga bakal coba jadi bergerak ke arah kanan. Coba tembakin dulu Ameka dari arah belakang. Berhasil dapetin satu. Abu juga Evol dan EVOS Esports dan buat masih ke-8. Masih ada DG, masih ada Aura. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway to 0. Dia mengajarkan sebuah strategi ataupun mengajarkan mengenai makro-mikro terhadap Red Bull Rebellion. Dia berharap playernya ini bisa menjadi player yang kuat sekaligus smart. Ya, kuat dan sekaligus smart, itu gue setuju banget. Dan kita bakalan melihat updatean zona selanjutnya yang dimana hampir mendekati bibir zona. Tapi EVOS bakalan coba mampir dulu ke arah rumah RRQ di arah Mars Electric, dan sudah ada terdengar kaleng. Dan di sini harus berhati-hati satu pemainnya. Dan ternyata Joker pun juga di area hanggar harus terkena dan masih bisa untuk di revive. Ada 4 krono yang bakal coba diaktifkan oleh tim EVOS Esports, langsung berhadapan dengan RRQ. Tapi bakalan coba ambil satu keputusan untuk lari dengan vehicle-nya, menghindari tembakan panas yang dimiliki oleh RRQ, Hades. Ini menurut gua keputusan yang sangat bijak dari EVOS. Kenapa? Karena untuk dari Mars Electric sendiri, RRQ sudah ada di sana.
dalam waktu yang lama. Jadi resource sudah dikumpulkan dan mereka juga sudah set up visionnya. Tapi kalau misalnya kita sini dari Omak juga sudah berhasil mendapat 8, yaitu Island of Gods dan juga GGWP ID yang menjepit dia di sisi lain. Ada El Clasico antara EVOS dan juga RRQ, di mana Pac-Man harus tertumbangkan satu pemain dari RRQ. Langsung saja diselesaikan oleh tim EVOS Esports. Hashtag EVOS Roar di situ. Gila, ini keren banget. Kalau misalnya kita ngeliat tadi EVOS kan sempat masuk ke Mars Electric ya, Betul. yang mana kita bisa bilang ini kandangnya RRQ untuk di Bermuda match keempat ini. Tapi ketika EVOS sadar, kayaknya udah nggak worth it kita ajak perang di sini karena dia pasti udah set up duluan dan kita nggak tahu posisi exactnya. Kita tarik mundur aja, kita bawa ke open field, ya udah perang aja di open. Dan bener, langsung begitu perangnya di open field ini di wipe out oleh EVOS Esports. Dan salah satu kenapa EVOS bisa menang untuk fightnya di open field karena EVOS mempunyai satu vehicle yang lebih dulu sampai ke checkpoint yang mereka. Sisi EVOS juga sudah siap. Betul. Dan juga dari RRQ juga karena mereka sudah keburu capek lari-lari, akhirnya dihantam oleh EVOS. Tapi ada EVOS ketemu lagi sama Dragon Phoenix, di mana sudah ada Borgai dan juga Razor yang harus tersungkur, di mana masih ada seorang Mau dari kejauhan menggunakan satu AUG-nya langsung mengarah ke arah Mr. 05. Branix sudah harus kehilangan 3 anggotanya. Mau pun udah nggak punya pilihan, bakal coba berlari ke arah Clock Tower. Tapi hati-hati, Clock Tower sendiri ada kekuasaan dari Island of God. Tapi Sam 13 lagi dan lagi Kapten Dunia Akhirat dengan baretanya menunjukkan bahwa dia salah satu sniper the best. Ini dia, EVOS Esports, sang macan putih sudah mulai mengaum dan menggigit leher setiap mangsa-mangsanya. Dan kita kalau misalnya ngomongin tentang Sam 13 sendiri ya, Baretta, Sam ditambah sniper itu udah mereka harus melakukan rotasi, tapi ternyata ini dia. Ada EVOS Roar bertemu dengan IOG. Sudah ada satu Beyond di sana, ada Head yang terkena down dari kejauhan, ada yang mengganggu dari GWP. Lord pun terkena down di sana. Rulgood bakal coba menembaki dari arah EVOS Esports, di mana di dalam satu krononya nggak cukup efektif, mencoba untuk mengurung diri. Tapi ada Kings juga yang ikut campur. Yang mana dilawan? EVOS sudah kelimpungan, masih ada 10 kill yang dikantongi. Sudah ada Sam 13 yang mencoba untuk menembaki seorang kapten dari Straw Hat, di mana satu orang tertumbangkan. Mr. Ari mendapatkan seorang Rulgood dengan satu pelontarnya. GGWP bakal coba mendekat. Ini akan jadi panas banget. 4 tim bakal langsung pencawar. Ada seorang Beyond yang masih selamat. Cannon bakal coba dilepaskan oleh Sam 13. Belum mengenai seorang Evol. Masih ada satu gluon yang langsung diantisipasi. Aura Deadly dari arah kejauhan menggunakan AWM-nya berhasil mendapat seorang Kawainat. Tapi EVOS masih cukup kuat, masih set up landman untuk orang-orang yang ingin langsung nusuk ke jantung pertahanan dari EVOS Esports. 2 orang dari Mr. Ari dengan satu buah peluru pelontarnya langsung mengendak down 2 orang EVOS, tapi masih bisa untuk di-revive. Masih ada banyak sekali gluon yang dipasang. Oke, Aura bahkan coba untuk melakukan satu tembakan dari kejauhan, tapi masih ada Mr. Ari yang terus nggak habis-habisnya ke arah EVOS. Ada First Rider juga yang mendapatkan satu knockdown-nya. Sam 13 dengan satu AWM-nya langsung mengenai headshot. Itu apa Bang Ipul? Itu headshot dengan satu AWM-nya. Coba untuk terus di cover, tapi Joker berhasil mendapatkan atau memulangkan seorang Pew Easy Abigail. Yes, dan di sini juga kalau misalnya kita lihat Aura yang tadinya hendak menjadi orang ketiga malah dibalikin posisinya. Berhasil menyelesaikan fight, tapi ada lagi dari Dapran yang nyelonong langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Joker. Yes, dan sementara itu Joker juga sedikit kesulitan karena dia tersisa sendirian dan GGWP Esports akan tereliminasi di posisi kelima. Sementara itu EVOS masih akan bertarung dengan Red Bull Rebellion. Ada Bruce di sana yang mencoba untuk melakukan satu cover, tapi masih bisa diantisipasi oleh Grand Street. Tapi masih ada Calvin dari kejauhan mencoba 1v1. Ada Sam 13 dengan satu utility-nya menggunakan satu snipernya, mencoba membackup, mencoba untuk melakukan revive. 4 orang sekaligus dari EVOS langsung diselamatkan oleh sang kapten kita, sang kapten dunia akhirat. Dan Mr. 05 mendapatkan confirm kill untuk Zero, tapi pecah keluarnya. Calvin berlari ke arah belakang, mencoba memanfaatkan satu patahan, masih bisa selamat walaupun hampir terkikis dan face-nya sudah hancur. Zona sudah berjalan, udah sakit dan tereliminasi untuk Red Bull Rebellion. 3 tim tersisa, di mana First Rider masih aman di satu batu besar, tapi EVOS harus terkurung di balik satu bendungan abu. Mencoba untuk masuk, terobos tapi cukup terlalu jauh. First Rider harus tereliminasi. Masih ada King Esports Almighty. Oh my god! Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff.
dan juga Rosugo yang perang bakal diamankan momentumnya oleh pemain dari EVOS. Udah berhasil dapetin satu, Von tukar Pac-Man juga berhasil dapetin satu Pac-Man. Tapi Abu, ini dia sang pembalap EVOS kita. Maju ke depan, bersiap dengan double vector. Awas, bakal coba dibuka. Nah, itu dia pakai Kokunda. Dari jauh, ada sang kapten. Dua orang jatuh terkena knockdown. Digeger begitu aja, masih ada double barrel dari Mr. 05 yang harus terkena knockdown. Sangat-sangat berbahaya. Dan ini adalah satu tanda mundur harusnya untuk EVOS karena udah kehilangan 3 playernya, dan malah ini menjadi keuntungan yang mutlak untuk Rosugo Veda setelah menambahkan 2 player terbarunya, Pak. Iya, di sini Rosugo Veda benar-benar taktis banget. Dia memanfaatkan groundingnya dia, walaupun sebenarnya dari RRQ sendiri ada Pac-Man dan juga Okaner yang menjaga di area open field, dan itu cukup kurang baik. Vehicle Monster Truck mencari masih player dari Jafra, tapi setelah berhasil dapetin Sub-13 harus posisi ke-8, dan ini di mana sisa pertahanan dari DG. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Dendam ke arah tim The Prime. Ya, kalau bisa kita lihat sendiri untuk pertarungan antara The Prime dan juga Island of Chaos berlangsung cukup seimbang, tapi kita akan lihat di sini dari EVOS Esports meskipun kedua kenok masih ada GGWP yang menghantui mereka di arah bawah. Benar banget, dan untuk Mr. 05 juga masih bisa di revive bagusnya, tapi mereka harus menghancurkan satu glow yang di-spawn oleh seorang Mr. 05, tapi itu nggak perlu karena memang kita bisa melakukan reviving di balik tembok. Yes, dan itu dia pergerakan dari EVOS Esports ini, mereka sudah mulai coba regroup lagi dan set up karena ada Rosugo Veda yang 3 orang ini sudah masuk ke jantung pertahanan EVOS Esports. Yes, coba ditutupin juga jalan entry-nya. Kali ini EVOS mencoba untuk menaikkan tempo permainannya. Coba di-spam dulu, mungkin ada peluru yang tembus. Ternyata tembus, itu dia 120 lumayan akan masuk ke arah Meron. Kali ini bakalan coba buat masuk juga ke dalam rumah, dan Mr. 05 coba untuk melakukan satu regroup bersama Sam 13. Terbuka juga visionnya, lumayan luas ternyata. Sekitaran ada 2 tim di sana, dan Faiz berhasil dapetin tim Red Bull Rebellion. 2 pemainnya, udah ada 1 orang juga yang hilang dari seorang Abu. Nampaknya Rosugo Veda kali ini coba untuk melakukan satu stay defensive dulu, dan ternyata IOG berhasil dialmarhumkan di posisi yang ke-6. Begitu juga The Prime langsung pulang di posisi ke-5, dan juga Red Bull Rebellion di posisi yang ke-4. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk EVOS juga. Oh my god. Stand-in-nya mungkin ya. Dan waduh, stand-in day yang 9 nih untuk Red Bull Rebellion. Mereka berhasil dapetin 67 poin saat ini, dan untuk EVOS Rosugo Veda GGWP 635552, Kings Esport 50, Aura 49. Beda satu. Beda satu. Sisi lain untuk di grup C, DG masih kokoh dengan 91 poin, tapi ada Island of Gods yang mencoba menyusul dan juga EVOS. Iya, berarti hari ini DG sekitaran 4 poin ya mereka Mas Fury ya. Alright. Dan ini dia, waduh 2 poin lagi nanggung banget sebenarnya buat tim RRQ. Dan nampaknya kita bakal langsung aja